Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Atas perintah Bapak Wali Kota, Pak PJ Wali Kota, itu sudah mengeluarkan surat himbauan agar seluruh masyarakat Kota Banda Aceh khususnya untuk dapat mengenakan pakaian muslim-muslimah yang sempurna. Ada 4 himbauan kita. Yang pertama, semua orang, semua aktivitas orang Islam yang ada di Kota Banda Aceh itu wajib menggunakan busana muslimah, yaitu menutup aurat dengan sempurna. Bah olahraga, bah cematok, jalan kaki, jualan, apapun aktivitasnya harus memakai pakaian muslimah yang sempurna, tidak menggambarkan bentuk tubuh dan tidak sempit. Ini yang kita serukan. Kemudian semua pemimpin instansi pemerintah, lembaga pendidikan, instansi swasta dan lainnya dimintakan untuk membudayakan pakaian muslimah di lingkungannya masing-masing. Jadi termasuk bapak-bapak yang dari kampung, kecil, Pak Imam, yang masing-masing tolong kita tertibkan pakaian anak-anak kita. Bagaimana nanti kita katakan kepada orang luar, nggak boleh begitu di Aceh, pakaian harus menutup aurat, dipegang lewat yang luar. Mana orang gua akan lagi kan? Anak lo naik. Warah aja, tak bisa begitu. Kita harus menjadi contoh. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita budayakan pakaian muslimah ini. Kemudian perintah berikutnya kepada Satpol PP dan WH, Muhtasib Kampung se-Kota Banda Aceh, Gecik dan petugas-petugas keamanan dimintakan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pakaian ini. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini barangkali ambil bagian kita semua. Jangan begini Pak, nanti ada orang ketika orang nggak pakai baju muslimah, dia rekam, habis itu dia masukkan ke medsos, dia bilang, lihatlah, padahal kalau dia datang assalamualaikum, kenapa begini pakaian, minta tolong ya, ini Aceh pakai baju yang sempurna, kamu deh nyohan perlepo tuh pegahan udah cewek nanti padahal dia pegang cewek, kamu deh nyohan foto kirim. Mana kepala dinas Islam? Ini Pak contoh, misalnya rumah kita terbakar kecil, ambil foto. Wahai kepala pemadam kebakaran, di mana Bapak? Kok rumah saya kebakar? Kenapa nggak siram? Ambil dulu air, siram dulu, baru lapor. Jadi mari kita waltakum minkum ummatu yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi itu. Jadi mari kita menjelang PON ini kita periksa keluarga kita dulu, karena orang luar biasanya nengok-nengok kita. Biasanya dari Jakarta semuanya pakai jilbab rapi, turun ke bandara baru tengok, sama hanya pakai lagi. Jadi dia melihat kita, kalau kita baik maka mereka akan baik. Maka oleh sebab itu saya menghimbau kepada kita semua, ini himbauan wali kota juga, Bapak PJ kita sangat concern masalah ini, menyerukan kepada masyarakat Kota Banda Aceh khususnya dan seluruh pengunjung, mari kita jaga jati diri warga Kota Banda Aceh itu, yaitu memakai pakaian muslimah yang sempurna. Itu dia. Kemudian yang berikutnya, kita berharap juga agar perilaku jujur harus kita tunjukkan kepada masyarakat kita. Apa tuh? Jualan, tukang becak, banyak mentang-mentang yang metro, yang biasanya 10.000 bikin 50.000 pajan silo, pajan silo. Jangan kue di kedai-kedai kopi, kalau memang biasanya 5.000 ya 5.000, kalau 10.000 ya 10.000. Jangan mentang-mentang tamu tanya, lu dari mana Pak? Dari Irian, 20.000.
Orang di mana? Banda Aceh, Timur Lime. Nggak bisa begitu, harus sama, adil. Ya, ini kita akan memberikan contoh kepada masyarakat luar betapa kita ini adalah masyarakat yang baik. Kita terkesan dengan olahraga bola di Qatar. Bagaimana banyak orang bisa masuk Islam gara-gara mereka melihat Qatar itu seperti apa. Stadionnya luar biasa, tamu-tamunya disambut dengan baik, perilaku masyarakatnya sangat humanis, sehingga orang merasa tertarik untuk masuk agama Islam dan mempelajari Islam dan masuk Islam dengan hidayah Allah. Apakah kita Aceh bisa seperti itu? Jangan kita seperti orang mancing, yang kita pancing ikan ternyata bukan ikan yang dapat, tapi kita pula yang dilarikan oleh ikan. Mbak Raya danggung, jadi waktu tak kawin ya. Hai, tak tarik kawin engkau dah, kaya ada. Tanya ikut engkau. Jangan, ikan harus ikut sama kita. Jangan kita ikut ikan. Aduh dia. Jadi mudah-mudahan nih wal takum minkum ini dapat kita terus pertahankan. Kenapa? Salah satu fungsi lainnya adalah mempersatukan bangsa. Jangan pula gara-gara olahraga kita berkelahi. Memang nggak sedikit juga gara-gara main bola berkelahi antara kelompok ini kelompok sana. Nggak boleh. Olahraga pemersatu bangsa. Olahraga bukan tempat menyebabkan timbulnya bibit permusuhan, pukul memukul, bunuh membunuh. Olahraga bola kaki bisa berubah menjadi olahraga karate. Iya, agak kurang ada. Bola karate, gulat, ya kan? Jangan olahraga bola jadi karate, jadi taekwondo, olahraga taekwondo bisa jadi main bola. Jangan. Dan kita bersyukur PON kali ini dibagi dua. Satu di Aceh, satu lagi di Sumut. Yang pakai baju yang baik-baik ada di Aceh. Olahraganya sudah dipindahkan ke Medan sebagian, di Aceh sebagian. Cocok. Lain-lain kali memang begitu. Yang kira-kira bertentangan dengan adat istiadat masyarakat kita, baiknya tidak dilakukan di tempat kita. Kalaupun dilakukan harus di tempat yang tertutup dengan penonton yang khusus. Misalnya senam lantai, urung inong, yang nonton urung inong juri urung inong. Mama agak payah baju. Karena payah pindah medan gitu. Berenang. Gimana berenang pakai telekung? Mungkin sih kagak pindah medan gitu. Yang laga-laga itu. Jadi itu yang mungkin perlu kita perkuat. Mudah-mudahan Banda Aceh sebagai tuan rumah, khususnya ibu kota provinsi Aceh, kita betul-betul bisa menjadi tuan rumah yang baik sebagai ansor yang baik. Karena dalam pariwisata pun dua hal itu. Apa tugas ansor? Memfasilitasi orang-orang muhajirin. Orang-orang muhajirin apa tugasnya? Menghormati yang ansor ini. Beja rumahnya ini namanya itu nyampe ya. Jadi yang datang menghormati yang menerima, yang menerima memuliakan yang datang. Saya kira kalau kita memuliakan orang, orang pun akan memuliakan kita. Maka raihlah kemuliaan dengan cara saling memuliakan. Saya kira ini. Saya pun habis ini ada manasik haji di Masjid Al-Badar. Nanti mungkin kita ada tanya jawab dialog. Nanti setelah itu saya akan pergi ke sana. Terima kasih. Saya tutup dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa. Guru kita bersama Ustaz Ridwan sebagai Kepala Dinas Syiar Islam Kota Banda Aceh yang telah banyak menyampaikan tentang persiapan PON, apa yang harus kita lakukan sebagai tuan rumah. Yang pertama,
Beliau mengatakan, man kana yu'minu billahi wal akhir fa yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, muliakanlah tamunya. Tapi kata beliau, tamunya bisa lama-lama 3 hari. Makanya tamu itu 3 hari loh datang ke rumah. Itu servis, ya. Servis 3 hari lamanya. Kalau sudah 4 hari itu sudah bisa minta uang kos. 3 hari ya. Man barang siapa man kana yu'minu billahi wal akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Tamu. Dan alhamdulillah kita menjadi tuan rumah. Ya, tunjukkanlah bahwa kita itu tuan rumah, muliakan tamu dengan akhlak yang mulia. Nah, ini tugas kita bersama. Ya, yang mendengar dimanapun ya, tolong nanti ketika tamu datang, muliakanlah tamu. Nah, biar nanti mereka ada pelajaran selama tinggal di Banda Aceh, selama bertanding di Banda Aceh, mereka bisa melihat begitu luar biasa akhlak orang-orang Aceh. Ya, begitu luar biasa akhlak masyarakat Aceh sebagai kota syariat, apalagi Banda Aceh, ibu kota Aceh. Kenapa? Ini harus kita viralkan nih. Memuliakan tamu, adat Getanyo. Adat Getanyo. Maka itu beliau mengatakan semua masyarakat Aceh bersiap-siap untuk menerima tamu dengan akhlak yang mulia, sopan santun, semuanya kita tampakkan semuanya. Karena orang Aceh, orang-orang beriman semuanya. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan selama pon ini terjadi ya terlaksana, tolong hormati panggilan Allah. Hormati panggilan Allah. Tak kala muazzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggalkan semuanya. Allah lebih besar, maha besar. Allah maha besar. Tiada yang dia dibesarkan saat itu hanya kecuali Allah. Kesibukan menghadap Allah. Jadi bola tinggalkan, semua tinggalkan sekejap. Jangan tinggalkan duduk, tapi sholat. Ada orang waktu azan duduk, tiba-tiba nanti udah azan asar, pertandingan belum selesai, kapan dia sholat? Jangan sampai pertandingan ini, pon ini membuat kita menjadi kafir. Tak boleh. Ya, tidak boleh. Makanya itu ketika azan, ya berhenti semua aktivitas. Nggak lama kok, cuma 3 menit atau 5 menit. Kemudian dilanjutkan lagi. Kalau mereka hanya duduk, tidak melaksanakan sholat, itu bahaya. Bahaya. Tiba-tiba nanti masuk maghrib, masuk asar. Tadi zuhur dia berhenti hanya duduk, nggak sholat. Tiba-tiba azan asar, ini nggak boleh. Karena dia bukan dalam perjalanan. Betul, tidak ada perjalanan. Makanya insya Allah ya, pertama dia Banda Aceh melalui syariat Islam, Banda Aceh sudah siap terus memberitahukan kepada masyarakat. Yang pertama kita muliakan tamu kita, kemudian azan berhenti semuanya, kemudian pakaian yang baik, dan kita jangan lupa andil dalam berdakwah. Tampakkan bahwa masyarakat Aceh ini orang-orang dakwah. Ada masalah langsung ditegur. Izin, mohon maaf. Tangannya jangan lupa. Ya. Jangan 1, 2 gini. Izin, mohon maaf. Jangan 5. Ya, izin Kak, mohon maaf Pak. Di sini syariat Islam mohon ditutup auratnya. Nah, ini banyak saya lihat. Ya, celana pendek. Waduh, saya sudah berkuar-kuar itu. Di mana-mana. Rentang celana pendek. Pakai celana pendek itu seperti sempak dipakainya. Rentang sekali. Kalau ini mending sampai kemari ya sedikit ya. Ini enggak nampak kesepak dipakai. Hari ya. Sayang mata kita, sayang yang melihat, ya kan? Kalau nggak dilihat mubazir ya. Sayang yang melihatnya, astagfirullahaladzim. Sekali melihat rahmat, 2 kali dosa. Ketika melihat apa? Astagfirullahaladzim, ya kan? Berpaling. Kemudian yang kedua dosa. Yang pertama itu rahmat, yang kedua dosa. Kayak itu alhamdulillah
ya. Oh gini aja nggak? Jahe aja. Jam 8 nanti jam berapa kita pembukaan tanggal 8 September. Tanggal 9 geser. Karena tanggal 8 MPQ. Ya. Mudah-mudahan insya Allah ya, alhamdulillah ya. Yang sopan-sopan olahraganya itu dilaksanakan di Aceh. Yang kurang sopan itu di Kota Medan. Nah inilah namanya kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik. Bahasa Arab olahraga itu apa? Ar-riyadhah. Riyadhah. Ar-riyadhah. Itu namanya olahraga. Makanya orang beriman yang sehat lebih baik daripada orang beriman yang sakit. Ya, ini makanya kita mudah-mudahan PON ini insya Allah berjalan dengan baik, tanpa narkoba, tanpa doping. Nah, ini harus kita galakkan ya. Semua yang bermain olahraga di Aceh tanpa narkoba, tanpa doping, ini sangat ngeri saya kita lihat. Jadi kita usahakan bagaimana semua pertandingan ya harus no narkoba, no drug. Tidak ada doping, ini bahaya. Nah, ini harus kita tegakkan karena doping itu sangat berbahaya. Yaitu mudah-mudahan insya Allah apa yang kita musyawarahkan, kita sharing ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang mendengar untuk kesuksesan PON tahun ini. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah. Silakan ditanya dari audiens, silakan. Yang pertama, ya. Silakan. Sigo cho kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan yang dimuliakan Allah, pagi ini sangat baik talk show ini di mengenai PON. Jadi sosialisasi yang diberikan oleh Pak PJ Wali Kota terkait dengan himbauan-himbauan poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 itu sangat baik. Tentunya kerja keras ini tidak bisa kita sendiri, Pak. Dan di masing-masing cabur itu, Pak, ada namanya LO, liaison officer, atau narah hukum lah bahasa kita. Kita bisa sounding ke mereka, diberikan sedikit beban supaya menyampaikan himbauan-himbauan kita terkait dengan poin 1, poin 2, poin 4. Kalau kita berharap daripada Pemprov atau cabur itu nggak ada, Pak. Nggak ada. Jadi narah hukum itulah tugasnya itu, Pak. Di samping menunjukkan bahwasanya keistimewaan Aceh, di mana tempat wisata. Jadi yang tadi poin itu saya sampaikan, Pak. Itu hasil kami, Pak. Tapi ini juga jadi sedikit kritikan buat Ustaz Dul. Jadi bukan berarti yang dibilang juga itu yang nakal juga, Ustaz. Ya. Jadi kebetulan cabur ada beberapa cabur untuk cabur bulu tangkis yang saya geluti itu. Kebetulan venue-nya yang di Banda Aceh nggak punya, Pak. Jadi kita butuhnya itu 6 lapangan. Sementara Banda Aceh itu baru siapkan 4 lapangan. Baru 4. Di Medan 16 lapangan loh, Pak. Tangkisnya. Jadi kita ke sana. Tentunya kita di Aceh, kita sebagai manajer tim juga udah sampai pada akhir itu memang tetap, Pak, kita pakai menutup aurat dengan sempurna. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang saya sampaikan. Garansi saya, Pak. Karena terserang, Pak, yang dakwah yang saya sampaikan kepada saya pribadi, saya akan terapkan terus, Pak. Jadi akhir itu sebelum melakukan aktivitas wajib itu namanya 5 waktu dijaga, Pak. Itu dia, Pak. Itu harga mati, Pak, buat saya, Pak. Alhamdulillah. Jadi seperti itu mungkin dibawakan kami, Pak, ke Bapak selaku di Kepala Kasar Islam itu, Pak. Nah, tolong difasilitasi, diberitahukan pada narahum yang EO itu, Pak, di setiap cabur yang mereka memegang provinsi, Pak. Demikian dari saya, dengan topinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, luar biasa ya. Dari Ustaz Weli, beliau manajer daripada bulu tangkis, beliau pun berdakwah di manajer ini. Karena dalam surah Al-Fusilat ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa qala innani minal muslimin." Allah perankan kita, siapapun kita posisinya, manajer kah, ketua kah,
kepala staf, anggota, kepala dinas, tugas kita mengajak anggota-anggota kita, karyawan kita untuk taat sujud kepada Allah. Mungkin insya Allah akan dijawab oleh Ustaz Ridwan tentang bagaimana caranya harus manajer-manajer ini kita panggil. Apa kita ospek dulu, kita panggil, kita kasih tahu agar anggota-anggota terlaksana. Kadang-kadang manajer nggak tahu dia undang-undangnya nggak dilihat pun. Kenapa? Nggak dikasih. Minimal dikasih tolong dibaca atau dipanggil mereka. Kita bina kepada Ustaz silakan Rasulullah. Terima kasih, alhamdulillah luar biasa. Sanjo, Pak Edi. Inilah yang kita harapkan tadi, wal takum minkum tadi. Tidaklah ada di antara kamu yang mau menyeru. Kemudian wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Hendaklah kita bertolong-tolongan untuk kebaikan dan ketakwaan. Jadi kami sudah keluarkan ini dan ini masukan yang baik. Nanti akan saya kopikan dan saya minta bidang dakwah nanti bisa, karena kita juga termasuk panitia PON juga. Jadi kita akan masuk ke dalamnya dan masing-masing cabang olahraga itu kita berikan masukan ini supaya manajer-manajernya tahu. Kalau manajernya sudah oke, insyaallah yang pemimpinnya udah mantap, bawahnya saya kira bisa ikut. Begitulah Bapak Ibu, sebenarnya kita di dalam menjalani hidup ini harus saling berkolaborasi untuk menegakkan kebaikan dan kebenaran, karena kita tidak mungkin dapat menegakkan kebenaran sendiri, mencegah kemungkaran sendiri nggak mungkin. Maka perlu jamaah, perlu gerakan. Maka gerakan yang seperti ini saya anggap gerakan yang sangat baik, gerakan yang sangat positif, dan yang kita sampaikan untuk kebaikan bangsa nih, untuk kebaikan negara kita. Kalau seandainya semua atlet sholat 5 waktu, tadi macam kita pegang tadi, kemudian mereka berjamaah lagi, di samping tubuhnya sehat, rohaninya juga sehat. Jadi kalau rohani jasmani sehat, ini apa lagi kan? Tentu ayat berikutnya yang akan keluar, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu akan menjadi umat yang terbaik. Kenapa yang terbaik? Berprestasi. Olahraga salah satu upaya agar bisa orang itu bisa berprestasi. Berprestasi dalam bidang olahraga. Saya kira nanti akan nyambung kemana-mana, olahraga ke pendidikan, pendidikan ke keagamaan, ke persoalan ke sosial, politik, semuanya akan bersinggungan. Oleh sebab itu mari kita jangan bosan-bosan melakukan kebaikan dan mendakwahkan kebaikan itu. Terima kasih Pak Edi sudah mendukung ini, Pak Sadil juga. Mudah-mudahan nanti kita jamaah Arafah juga bersama-sama dengan dai Kota Banda Aceh. Doanya ini beliau juga dai Kota Banda Aceh. Kita dengan Mutasim Kampung akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan penegakan syariat di Kota Banda Aceh. Kalau ada sesuatu yang aneh, pertama cobalah dinasihati dulu, diatasi dulu. Kalau nggak sanggup baru lapor kepada pemerintah. Baju-baju foto kirim ke pemerintah. Lakukan upaya lu semaksimal mungkin, baru kita serahkan pada pemerintah. Lalu kira ragaian Sadil, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tugas kita semuanya dakwah ya. Kalau Ya. melihat sesuatu nanti yang aneh, tidak sesuai dengan syariat, langsung ditegur, tapi secara lain, lembut. Ya. Tangannya jangan satu, tapi semua. Assalamualaikum. Nah, gini ya, lembut ya. Sekali, 2 kali, 3 kali, kalaupun nggak mau dengar, baru kita lapor ke Dinas Syariat Islam. Kenapa? Karena semua kita orang beriman, tugas kita berdakwah. Jadi dakwah ini bukan profesinya Ustaz Ridwan, bukan profesinya saya, bukan profesinya dai kota, tapi dakwah, sikap, amal, sunnah, hobinya orang beriman. Beriman nggak? Masya Allah. Kamu kita nanti ya para atlet itu untuk menghargai yang pertama tempat kita, yaitu kita tempat syariat Islam dihargai. Makanya mereka nanti nggak boleh bawa alkohol. Itu takutnya nanti mereka bawa alkohol botol, black label dibawa pakai bus mereka. Black label itu nggak boleh, di sini nggak boleh. Nah itu tolong dijaga ya. Yang bawa black label atau minuman keras itu, itu Gina nggak boleh. Cewek-cewek dia bawa itu kita jaga.
Jadi kalau begini ya langsung kita tegur, karena ini adalah kota syariat Islam. Mari kita bersama, mudah-mudahan melalui talk show ini membuat siapa yang mendengar, mudah-mudahan insya Allah bersama kita berdakwah untuk kesuksesan PON yang akan dibuka di tanggal 9 September nanti. Mudah-mudahan PON ini insya Allah berjalan dalam bingkai syariat. Demikian saja saya akhiri. Terima kasih banyak kepada guru kita bersama. Kita doakan beliau mudah-mudahan dipanjangkan umur ibadahnya. Amin. Mudah-mudahan insya Allah Allah tinggikan derajat beliau. Amin. Yang sekarang beliau di syariat Islam jadi sekda. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.